Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang terhormat, yang kita muliakan, yang kita banggakan dan kita cintai, Bapak Wali Kota Padang, Bapak Henry Septa. Beliau hadir bersama-sama dengan kita dalam acara rutin pengajian gabungan atau wirid gabungan. Yang kita hormati Bapak Sekda, para asisten, kepala OPD, Bapak Ibu Camat, dan seluruh pejabat di lingkungan pemerintahan Kota Padang, bapak-bapak dan ibu-ibu, para keluarga besar, staf karyawan Pemko Padang, pengurus Masjid Agung, hadirin hadirat yang saya muliakan. Mohon izin staf ahli yang hadir bersama kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saat ini kita masih berada di bulan Zulhijjah. Betul Ibu? Ya Pak? Kita masih berada di bulan Zulhijjah. Dalam Al-Quran Allah katakan, Allah ciptakan 12 bulan dalam satu tahun. Jadi bilangan bulan itu Allah yang ciptakan. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, sehingga bilangan 12 bulan itu sudah tertera di Lauh Mahfuz. Di Lauh Mahfuz. Cuma penyebutan bulannya saja. Ada yang kita kenal dengan Januari, ada yang kita kenal dengan Muharram. Dari 12 bulan itu, oleh Allah ditegaskan, 4 bulan dari 12 bulan itu disebut dengan bulan-bulan haram. Bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bulan yang dilarang orang ketika bulan itu melakukan berbagai kejahatan dan kemaksiatan. Yang 4 bulan itu adalah, tahu Ibu? Tahu Ibu? Nyampe. Yang pertama bulan Muharram, yang kedua bulan Safar. Yang pertama bulan Muharram, oke. Yang kedua bulan Zulqa'dah. Yang ketiga bulan Zulhijjah. Yang keempat bulan Rajab. Ulang beliau. Yang pertama bulan Muharram. Yang kedua bulan Zulqa'dah. Yang ketiga bulan Zulhijjah. Yang keempat bulan Rajab.
Itu 4 bulan yang disebutkan oleh Allah bulan yang dimuliakan. Dari 4 bulan itu, yang paling istimewa itu adalah bulan Zulhijjah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, sepakat jumhur para ulama, 10 hari bulan Zulhijjah itu lebih tinggi nilainya, lebih mulia daripada 10 hari bulan Ramadan. Nah, cuman 10 hari lah lewat, tapi kita masih berada di bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di bulan ini kita selalu mendapatkan keberkahan darinya. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu saya juga sekaligus menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah yang tinggal beberapa hari lagi. Ya, karena bulan Zulhijjah akan berakhir pada tanggal 18. Kini tanggal 7. Jadi ada tinggal beberapa hari lagi bulan Zulhijjah dan akan berakhir tanggal 18 karena tanggal 19 satu Muharram. Bapak Wali, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dari sekian banyak hikmah di bulan Zulhijjah, itu, maka salah satu yang menarik kita ambil hikmahnya adalah membangun keluarga yang kuat dan tangguh. Membangun keluarga yang kuat dan tangguh, yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti apa tangguh dan kuatnya? Nabi Ibrahim di akhir usianya atau di usia yang sudah tua, belum punya anak. Lalu dia berdoa kepada Allah. Apa doanya? Ada ibu yang dapat doa Nabi Ibrahim? Apa dapat? Doa Nabi Ibrahim di akhir, di usia senjanya. Doa Nabi Ibrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan aku keturunan dari orang-orang yang saleh ya Allah. Lalu doa Nabi itu diijabah oleh Allah. Allah berikan dia anak yang lahir sebagai anak yang saleh dan sabar. Namanya siapa? Ismail alaihi salam. Kemudian ketika Nabi Ibrahim dipertemukan oleh Allah dengan seorang istri yang bernama Siti Hajar. Lihat tahu ibu Siti Hajar itu sianya? Pembantunya. Cantik atau sederhana? Sederhana. Dan bukan dari keturunan bangsawan. Dinikahi oleh Nabi Ibrahim atas perintah Allah. Pergilah mereka ke sebuah tempat yang namanya lembah yang tidak ada kehidupan, tidak ada buah-buahan, tidak ada perkampungan, tidak ada orang di sana.
Inilah yang menjadi awal daripada peristiwa yang hari ini dirindukan oleh umat, yaitu peristiwa ibadah haji dan ibadah kurban. Itu awalnya di sana itu. Dari sana lahirlah peristiwa. Seperti apa peristiwanya? Allah memperlihatkan kepada kita, karena Nabi dan Rasul itu oleh Allah diturunkan untuk kita tauladani. Bapak dan Ibu sekalian, kenapa ini yang saya sampaikan pada pagi hari ini? Yang pertama, banyak sekali fenomena yang menarik dan membuat Sumatera Barat, khusus Kota Padang, viral. Apa itu? Yang pertama, para istri ramai-ramai menggugat cerai suaminya. Kata Ketua Pengadilan Agama Ibu Kori. Sehingga Ketua Pengadilan Agama itu diundang oleh TV One. Apa kata Ketua Pengadilan Agama Padang? Pasca Lebaran, Pengadilan Agama diserbu oleh para istri-istri, lebih 100 orang satu hari minta gugat cerai. Gugat cerai. Kebaban barek Pak Wali. Gugat cerai. 100 orang lebih per hari. Bayangin per hari. Kalau 100 orang per hari, 1 bulan berapa itu? 3.000. Ini 100 orang lebih. Nanti bisa di cross check. Kua Koto Tanga, Kua Kuranji, berapa satu hari yang mengajukan gugat cerai itu? Yang kedua, luar biasa hebatnya hari ini Sumatera Barat. Berbagai macam peristiwa yang muncul dan itu diviralkan. Ada ayah kandung makan anak kandung. Itu di mana itu? Di mana itu? Di Kota Padang. Di Kota Padang. Ayah kandung menjadikan anak kandungnya bukan ayah tiri dengan anak tiri, tapi ayah kandung menjadikan anak kandungnya pelampias nafsunya. Lalu viral lagi di Bukit Tinggi, walaupun hari ini fenomenanya kontroversi. Apa namanya? Incest. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya sering menerima laporan. Kalau dulu, mohon maaf Bapak-bapak, kalau selama ini kita mengenal poligami, ternyata di tengah-tengah masyarakat hari ini cukup banyak juga yang poliandri, Bu Kori. Walaupun yang viral itu yang dari Jawa. Di Jawa kan ada diviralkan di medsos itu seorang perempuan, bahkan hajah pula dia, hajah dia. Itu dia tinggal serumah dengan 2 suami. Tapi sesungguhnya hari ini di mana-mana banyak hari ini poliandri. Apa itu poliandri? Dia belum selesai perceraiannya tapi sudah menikah dengan laki-laki lain. Enggak boleh, Bapak. Sekalipun sudah diputuskan oleh pengadilan agama cerai dan baca sigat ikrar cerainya, tapi sebelum masa idahnya habis belum boleh dia menikah. Tapi hari ini belum selesai idahnya, begitu ketok palu dia sudah, bahkan belum ada ketok palu dia sudah menikah. Ini hari ini fenomena yang menarik. Apa yang ingin saya katakan? Begitu rumah tangga hari ini cukup rapuh. Belum lagi anak-anak. Pak Kadis, mana Pak Kadis? Pak Kadis Dinas Pendidikan hadir? Enggak hadir ya Pak Yopi? Hari ini anak-anak kita luar biasa beratnya. Apalagi sejak dijadikannya Android sebagai media belajar. Android sebagai media belajar. Kita mengenal 2045 generasi emas, ya Pak Wali.
Kira-kira yang akan datang di 2045 itu emas atau perunggu atau perak? Ketika kita melihat hari ini kondisi anak-anak kita. Kondisi anak-anak kita. Di saat hari ini PPDB yang dirisaukan orang cuma satu saja PPDB itu. Ustaz, anak kami tidak diterima deh Ustaz. Bahkan tidak diterima. Kami, daerah kami tidak masuk zona deh Ustaz. Tuh kecian, memangnya PPDB itu hanya zona. Mohon maaf, saya juga guru sejak tahun 86. Menurut saya, PPDB dengan sistem sekarang itu lebih cocok. Kenapa? Karena proporsional di sana itu. Ada namanya afirmasi. Siapa itu? Ada hak orang miskin di dalamnya. Afirmasi. Ada namanya prestasi. Anak yang cerdas, baik cerdas secara akademik maupun cerdas secara non-akademik. Bahkan saya bersyukur dan bangga Pak Wali dengan program kita tetap melanjutkan program agama di mana anak-anak SD hari ini wajib hafal Quran 1 juz. Kalau orang tuanya meneruskan bisa hafal 5 juz, tamat SMP. Hari ini SMA di Sumatera Barat menerima tanpa tes. Saya nelpon teman, Pak Kep, iku ada anak hafal 7 juz, bawa ke psikobiah. Tapi hari ini yang cuma dikeluhkan oleh orang tua apa? Hanya dikeluhkan tentang apa artinya? Mayoritas anak-anak hari ini tidak sanggup dan tidak kuat untuk berkompetisi. Apalagi menghadapi bonus demografi tahun 2045. Ini problema yang menarik. Ada seorang mahasiswa yang melakukan penelitian. Dan penelitiannya itu dipandu oleh dosennya. Penelitiannya tentang pergaulan bebas di kalangan pelajar. Pergaulan bebas di kalangan pelajar. Ternyata hasil surveinya lebih 80% siswi tidak lagi virgin. Tidak lagi virgin. Hubungan layaknya suami istri bagi anak-anak hari ini tidak lagi menjadi problem. Ternyata juga menarik. Maka saya nanti mohon dukungan kita bersama. Ada lagi mahasiswa melakukan penelitian di luar Kota Padang. Di luar Kota Padang. Itu yang saya alami tahun 98, tahun 2000. Ya. Masih ada di Sumatera Barat, mohon maaf, masih ada di Sumatera Barat sekolah di luar Kota Padang, di luar Kota Padang. Sekolah tingkat SLA, anak-anaknya 70% tidak bisa baca Al-Quran. 70% tidak bisa baca Al-Quran. Ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita bisa mengharapkan keluarga yang tangguh, keluarga idaman, keluarga yang menyejukkan, keluarga yang menyenangkan, keluarga yang membahagiakan, keluarga yang saling pengertian, keluarga yang saling menghormati, suami memuliakan istrinya, istrinya memuliakan suaminya, anak-anak menyejukkan hati kedua orang tuanya. Sementara hari ini rumah sudah, sebahagian kita rumah sudah tidak lagi menjadi baiti jan. Kata Rasul, rumahku adalah sorga buatku. Sorga itu tempat yang menyenangkan, tempat yang membahagiakan.
Hari ini orang lebih senang di rumah atau di luar rumah? Kalau orang senang di rumah, anak-anak senang di rumah, orang tua senang di rumah, tandanya rumahnya masih kuat. Tapi kalau isi rumahnya lebih senang di luar, itu sudah perlu dievaluasi. Termasuk komunikasi. Hari ini komunikasi dalam rumah tangga itu, apakah anggota keluarga yang berkomunikasi atau masing-masing keluarga yang berkomunikasi? Ibu, masing-masing atau bersama-sama? Ya, ibu maci APC, apa maci APLC, anak. Bahkan yang menarik, duduk semeja, sama-sama galak, tapi galaknya tidak saling berhadapan. Ini kondisi dan fenomena. Oleh sebab itu, momentum bulan Zulhijjah, dengan melihat peristiwa dan hikmah, salah satu hikmah yang ada di bulan Zulhijjah ini adalah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana Siti Hajar dan anaknya menjadi keluarga yang luar biasa, kuat dan tangguhnya. Contoh, Ibu, Siti Hajar baru melahirkan, punya seorang bayi namanya Ismail. Kemudian dibawa ke lembah yang disebut Makkah. Kemudian sampai di lembah itu ditinggalkan oleh suaminya. Kalau awak kira-kira aja waktu. Dah daripada siko udah tinggal pulang selambu karanggaik. Seorang istri habis melahirkan, ditinggalkan di suatu tempat yang tidak ada kehidupan, bahkan tidak ada yang akan dimakan. Lalu sang istri bertanya kepada suaminya, "Wahai suamiku, apakah engkau akan meninggalkan kami di lembah ini yang di sini tidak ada kehidupan sama sekali?" Suami diam, gak bisa jawab. Tapi sang istri bertanya balik, "Wahai suamiku, apakah engkau pergi karena diperintah Allah?" Pertanyaannya, "Wahai istriku, wahai suamiku, apakah engkau pergi meninggalkan kami di lembah ini karena diperintahkan oleh Allah?" Mendengar kalimat itu, sang suami berbalik dia, "Wahai istriku, benar, aku diperintahkan oleh Allah." Apa kata Siti Hajar? "Kalau memang itu perintah Allah, pergilah." Begitu pula dengan anaknya Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim memiliki seorang anak yang dirindukan berpuluh-puluh tahun, lalu diberi oleh Allah, ketika anaknya sedang asik bermain, anaknya sedang disayang-sayang, lalu diperintah oleh Allah, anaknya itu dikurbankan, disembelih. Sekali mimpi nyetahan di Ibrahim, 2 kali nyetahan di Ibrahim, ketiga ini sepertinya perintah dari Allah. Maka Ibrahim berbicara dengan anaknya, "Wahai anakku Ismail." Ini menggambarkan betapa di rumah itu komunikasinya bagus, tidak otoriter, tidak diktator. Tapi seorang ayah, sekalipun anaknya masih kecil, tapi di dalam rumah itu komunikasinya lancar, dialognya lancar, hablum minan nasnya luar biasa, sekalipun seorang anak kecil.
Lalu apa kata ayahnya Ibrahim kepada Ismail? Wahai anakku, ayah melihat di dalam mimpi nak, Allah memerintahkan kepada ayah untuk mengorbankanmu. Apa kata anaknya? Wahai ayahanda, kalau itu memang perintah dari Allah, laksanakanlah. Saya jam 3 dini hari tadi dari Pekanbaru. Di Pekanbaru tidak ada hujan sama sekali. Di Pekanbaru. Tapi begitu masuk daerah Sumatera Barat, Pangkalan, sudah mulai diguyur hujan. Sampai Kota Padang. Kami satu bis sepakat mengatakan, negeri kita diberkahi oleh Allah. Orang kekeringan, kita tidak pernah kekeringan. Dan hujannya masih menyejukkan buat kita. Mudah-mudahan itu sebagai pertanda. Karena di negeri ini anak-anak kita masih membaca Al-Quran, anak-anak kita masih baca Asmaul Husna. Saya ingin anak-anak kita Asmaul Husna itu dikumandangkan lagi. Di samping dia menghafal Al-Quran 1 juz minimal, ada yang sudah sampai 10 juz. Asmaul Husnanya juga tetap. Dan mari kita ramaikan masjid, dukungan dari kita bersama. Mudah-mudahan apa yang terjadi pada keluarga Ibrahim akan kita dapatkan pula dalam keluarga kita, yaitu keluarga yang tangguh dan kuat dan tidak terpengaruh oleh materi dan dunia, tapi dia cuma satu saja yang dia takuti, Allah Subhanahu. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Banyak maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.